Ada reaksi yang berbeda-beda ketika seseorang menghadapi kerasnya hidup dan pergumulannya. Ada yang ketika hidup keras membuat seseorang menjadi tambah lebih keras lagi, dengan slogan bahwa kita tidak bisa menjadi lembek kalau menghadapi hidup yang keras. Kita harus keras juga. Bagaikan batu, kita juga harus lebih keras dari batu, supaya kita tidak dihantam dan dihancurkan oleh batu-batu pergumulan dari hidup yang keras, bahkan penuh kekerasan itu. Slogan ini memang tampaknya ada benarnya, tetapi betapa mengerikan kalau sebagaimana batu yang dilempar yang keras itu lalu dibalas lagi dengan lemparan batu yang keras. Akan terjadi perang batu, bukan? Namun ada satu filosofi yang menarik mengenai air dan batu. Air memang gambaran yang lembut, dia mengalir. Tapi ketika dia deras menetes di atas batu yang keras, lama-lama batu yang keras itu akan menjadi lembut, lunak, bahkan berlubang oleh tetesan air yang secara perlahan jatuh ke atasnya. Inilah sebenarnya filosofi iman percaya kita kepada Tuhan, yang harusnya bagaikan air yang mengalir deras, yang biasanya akan mengikuti bentuknya. Dia akan menjadi begitu luwes dan menjadi begitu laras sekali, menyesuaikan diri dengan wadahnya, tetapi dia punya kekuatan untuk menghancurkan sesuatu yang keras. Ini cara iman bekerja, bukan membalas kekerasan dengan kekerasan, tapi dengan keselarasan hidup yang dengan sabda Tuhan. Karenanya, sekeras batu apapun pergumulan hidup yang begitu berat dan kondisi kekerasan dunia yang makin kejam, kita membutuhkan kehidupan dan hati yang selaras dengan air yang mengalir deras, bersumber dari mata air Sang Maha Hidup, yaitu Tuhan kita. Sekeras batu atau selaras air, kita bisa pilih. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari 2 ayat di Perjanjian Lama. Yang pertama Mazmur 114 ayat 7-8, sebuah mazmur yang mengungkapkan tentang keajaiban karya Tuhan bagi umat pilihannya Israel. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Lalu di dalam konteks tentang pembaruan Israel yang Tuhan kerjakan dalam Yeskiel pasal 36 ayat 25-27. Tuhan mengatakan demikian, Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. 2 ayat ini memang ditujukan kepada umat pilihan Tuhan Israel. Di dalam Mazmur 114 semacam pengulangan lagi tentang kisah yang dialami oleh orang Israel saat di padang gurun menghadapi perjalanan menuju tanah perjanjian. Dan memang ada sebuah peristiwa di Masa dan Meriba, terjadi pemberontakan umat Israel yang begitu keras hati, yang tegar tengkuk, yang lalu kemudian mereka mencoba untuk melawan Musa, sampai terjadi bersih tegang dan pertengkaran antara mereka. Tetapi di situ ada sebuah adegan yang menarik sekali, mujizat yang terjadi ketika mereka kehausan dan tidak ada air. Tuhan memerintahkan Musa untuk mengetuk batu yang keras dan dari situ keluar mata air yang deras. Ini merupakan satu simbol cara Tuhan menghancurkan hati yang keras. Memang adegan mujizat itu nyata, dari batu yang keras keluar air yang deras. Tetapi yang menjadi latar belakang dipukulnya batu yang keras itu menjadi air yang deras, menjadi mata air yang deras, adalah kekerasan hati umat pilihan Tuhan. Begitu pula kekerasan hati kita.
yang sebenarnya ketika menghadapi kondisi yang keras yang menindih, kekerasan yang melanda hidup kita dan sangat melelahkan, memang tidak dapat dibalas dan dihadapi dengan hati yang keras. Butuh tangan Tuhan yang melembutkan hati yang keras itu menjadi lembut, bahkan keluar mata air yang mengalir. Batu dan air dua hal yang berlawanan. Satu sangat keras, tetapi air adalah sesuatu yang mengalir selaras dengan wadahnya. Dia akan terus mengalir dengan deras dan menyebabkan bahkan ada saluran di sebuah batu yang keras terbentuk oleh aliran air yang deras itu. Dan ini digambarkan lagi dalam kitab Yeskiel. Ketika Tuhan menubuatkan akan mencurahkan air jernih yang mentahirkan umat pilihan Tuhan dari segala kekotoran hidup mereka. Dan diberikan hati yang baru, roh yang baru dalam batin. Dijauhkan dari mereka hati yang keras dan diberikan hati yang taat. Gambaran air jernih kembali diungkapkan dalam masa pemulihan yang Tuhan kerjakan. Tuhan tidak lalu mengatasi dan menangani orang-orang yang berpribadi keras justru dengan kekerasan pula. Memang ada masanya Tuhan bertindak tegas, tetapi sesungguhnya Tuhan mencurahkan airnya yang deras, cinta kasihnya yang keras untuk justru melembutkan hati manusia yang keras. Dan disinilah keindahan air dari firman Tuhan, sabda Tuhan yang harusnya menjadi sumber dari mata air kehidupan mengalir deras melalui hidup kita. Dia menjadi sumber yang membuat hidup kita oleh sabda Tuhan itu menjadi mawas. Kita mawas diri di tengah-tengah kondisi yang keras, kita perlu mawas diri. Hati-hati jangan sampai kita jatuh oleh kekerasan hidup yang ada atau ikut-ikutan menjadi keras dengan kerasnya hidup. Tetapi biar seperti air yang lembut mengalir tetapi kuat, dia bisa menghancurkan yang keras. Maka itulah harusnya menjadi doa kita. Dan sabda Tuhan yang merupakan mata air yang dari sumbernya mengalir deras dalam hidup kita bukan saja membuat hidup jadi mawas, tetapi membuat pandangan kita menjadi luas. Kita bisa melihat segala kekerasan yang terjadi itu tidak dari satu sudut pandang saja, tapi sabda Tuhan membuat kita melihat berbagai macam sudut pandang untuk melihat kekerasan yang terjadi atau hidup keras yang kita hadapi itu dari sudut pandang mata Tuhan. Yang dari mata iman itulah kita sebenarnya bisa selaras seperti air yang mengalir deras tapi menghancurkan kekerasan hidup yang sedang melanda kita. Hari ini saya tidak tahu apa yang sedang engkau alami di dalam hidup. Mungkin ada kerasnya pergumulan, mungkin ada kerasnya perjuangan yang sedang engkau geluti dan lakukan. Betapa kerasnya hidup dengan berbagai macam kegagalan yang melanda, pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja yang makin deras mengalir dan melanda banyak manusia di bumi ini hari ini. Betapa keras memang kondisi kita di sekitar dan sekeliling hidup kita. Tapi biarlah hati kita tidak sekeras batu, tapi selaras air dari sabda dan cinta Tuhan. Agar mata kita menjadi mawas, hidup kita mawas, dan pandangan kita jadi luas. Mari berjuang lagi, mohon terus Tuhan alirkan mata air sabdanya ke dalam hidup kita, sehingga kita bisa alirkan lagi menghadapi dunia yang keras, hidup yang keras, pergumulan yang keras dan berat dengan kekuatan ketaatan. Hati yang lembut Tuhan akan berikan, hati yang taat Tuhan akan taruhkan, dan hati yang keras Tuhan akan jauhkan. Selamat berjuang dan berdoa, Tuhan lembutkanlah hatiku agar siap untuk menjalani hidup yang keras. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.